Mungkin kita ke sesi berikutnya, bahwa kita mulai sesi tanya jawab mengenai 3 materi yang telah dibawakan. Akan saya bacakan dari question and answer. Yang pertama, ini kepada Bapak Andi Haris. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan saya Faiz Romandoni. Izin bertanya, apakah diperbolehkan menggunakan sensor internal dalam kapal? Contohnya sensor motion untuk keseimbangan kapal. Apakah diperbolehkan penggunaan lampu sebagai pembidik sasaran? Terima kasih sebelumnya. Silakan Pak Andi Haris. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga ini untuk Faiz Ramandani ya. Jadi yang pertama, apakah diperbolehkan ya menggunakan sensor internal dalam kapal? Contohnya sensor motion untuk keseimbangan kapal. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, kapal selam ini sebenarnya rawan sekali ya terhadap pergerakan dengan bentuknya yang silinder tersebut. Sehingga dalam perancangannya, khususnya kapal yang surface submersible, memang diperlukan sensor internal jika bisa dilakukan. Jadi tidak ada masalah ya dengan pemasangan sensor internal, khususnya untuk pengaturan keseimbangan kapal atau pengalihan daripada balas kapal, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan satu ini, dengan tujuan sensor internal untuk keseimbangan kapal dapat diterima tentunya ya. Terus yang kedua, apakah diperbolehkan menggunakan lampu sebagai pembidik sasaran? Penggunaan lampu sebatas untuk penerangan, saya kira tidak ada masalah. Jadi ditambahkan lampu untuk membidik atau melihat sasaran yang dimaksud atau bola-bola yang dimaksud sebagai sensor daripada kendali gerak kapal. Jadi biasanya lampu ini sebenarnya tidak terlalu dipentingkan karena lomba yang kita akan laksanakan itu dalam kondisi cuaca yang normal atau cuaca dengan penerangan yang cukup. Tetapi kalau itu menjadi masalah, bisa juga dilengkapi sebatas lampu tersebut hanya digunakan sebagai penerangan untuk melihat daripada objek daripada sensor yang dimaksud. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi Haris atas penjelasannya. Saya harap cukup ya, Mas Faiz. Kemudian pertanyaan kedua dari Kevin Stefani. Izin bertanya Pak, perkenalkan saya Kevin Stefani, bertanya tentang ASSV untuk torpedo, apakah dikendalikan oleh remote atau hanya meluncur saja tanpa dikendalikan? Jika dikendalikan oleh remote, apakah boleh menggunakan remote? Ya kayaknya sudah Pak. Ya, jadi menarik ya pertanyaannya. Jadi dalam lomba kali ini umumnya kapal-kapal yang desain itu menggunakan torpedo ataupun misil ya. Jadi bagaimana cara mengendalikannya? Jadi cara mengendalikannya ini kita masih bebaskan ya, boleh saja menggunakan remote ataupun bisa juga dilakukan sendiri secara otonom oleh kapal selam yang dimaksud. Jadi kita masih bebaskan untuk torpedo yang dimaksud. Jadi desain torpedo juga bebas, yang penting mampu melaksanakan fungsinya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, torpedo bisa dikendalikan dengan remote maupun bisa dilakukan secara otonom dengan melihat sasaran yang dimaksud dengan menggunakan sensor. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi Haris atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Bambang. Permisi Pak, untuk lomba ASSV, apakah kapal boleh memakai external remote control untuk mengkontrol kapal setelah race? Karena tadi disebutkan tidak boleh menggunakan external remote control. Jadi setelah selesai perlombaan Pak, itu Pak. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bambang ya. Jadi umumnya ini lomba ASP kan sudah beberapa kali, kalau tidak salah ini yang ke-8 kali. Dari awal ASP atau ASSP yang akan dilaksanakan di 2001 tetap kita menggunakan eksternal remote control, tetapi dengan tujuan dalam rangka penyelamatan kapal misalnya. Jadi selama pertandingan tidak boleh digunakan
eksternal remote control yang dimaksud. Jadi eksternal ini hanya diizinkan oleh Dewan Juri jika kapal tersebut tidak memungkinkan lagi beroperasi secara sempurna. Mungkin itu. Jadi dalam penilaian itu akan menggunakan full autonomous, tetapi tetap kita akan lakukan, tetap akan dilengkapi dengan eksternal remote control dengan tujuan penyelamatan kapal. Terima kasih. Jadi boleh Pak ya setelah race itu mungkin? Boleh. Setelah race boleh digunakan. Atas izin juri. Oke. Ya, gitu. Pertanyaan berikutnya dari Gonium Romah Tulo kepada Bapak Richard ini. Selamat pagi Pak, izin bertanya. Saya Gonium Romah Tulo, apakah ada jumlah maksimal untuk amunisi atau peluru? Jika ada, berapa jumlah maksimal amunisi yang diperbolehkan untuk ditembakkan terhadap objek saat perlombaan? Jadi ada maksimum percobaan. Terima kasih untuk pertanyaan dari Gonium ya, Rahmatullah. Sesuai dengan panduan itu ada di amunisi itu nanti dibaca aja itu ada satu amunisi utama dan satu amunisi cadangan. Nah, jadi cuma diperbolehkan 2. Siap. Baik, ya. Jadi sudah ada di ini ya buku panduan bahwa maksimum 2 ya, utama dan cadangan. Kemudian yang berikutnya dari Rizkuna Hafiz Kuncarajati. Untuk Bapak Richard lagi, selamat pagi Pak, saya Rizkuna Hafiz Kuncarajati dari Universitas Diponegoro, perwakilan HYD Lotus. Izin bertanya, untuk start awalan kategori FRC, apakah start lempar atau diam? Terima kasih. Sesuai dengan pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya, itu tergantung daripada kesiapan panitia dalam persiapan JT-nya. Biasanya kalau memang JT-nya itu tingginya tidak terlalu jauh dari permukaan air, itu adik-adik bisa langsung taruh aja ya, kita diam. Tetapi kalau memang JT-nya agak tinggi, biasanya dilempar. Tergantung, itu teknik daripada adik-adik, kita izinkan untuk proses starter. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Richard. Jadi nanti ini ya kita melihat kondisi perlombaannya. Jadi bisa dilempar atau diam tergantung dari kondisi medan perlombaannya. Kemudian yang berikutnya Dion Andreas, permisi ingin bertanya untuk teknis penembakan torpedo setelah race seperti apa ya? Apakah nanti akan ada gambar lintasan yang menyertakan area penembakannya? Ini mungkin fun race-nya itu Pak. Pas bertempur itu Pak, bagaimana Pak? Ini ya dari mungkin Pak Hartono, Pak Andi Haris atau Pak Richard ini silakan dari 3 juri yang Pak Andi Haris mungkin nih, silakan Pak Haris. Fun race itu Pak. Videonya mati Pak. Jadi apakah nanti akan ada gambar lintasan ya penyertaan area penembakannya. Jadi nanti dalam race atau race skemnya ya, race skemnya itu akan ditentukan. Jadi pada saat sebelum finish kapal telah meluncurkan torpedo yang dimaksud. Jadi nanti kita akan realkan race yang dimaksud, di mana start, finish, kemudian di mana kapal meluncurkan torpedo. Saya kira itu. Seperti nanti ya Pak ya. Oke, nanti mungkin saya tambahi Pak. Oke, silakan. Ya, jadi kalau nanti ya terkait dengan race dan lintasan, nanti akan ada panduan berikutnya ya. Jadi ketika nanti tahap ketika sudah ditunjuk tuan rumah, kemudian ada tahap untuk 10 besar, nanti akan ada detail lintasannya. Mungkin itu. Baik.
Ya, tambahan penjelasan dari Pak Hasanuddin mungkin sudah cukup menjawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Aziz Miftah. Izin bertanya Pak, untuk penempatan torpedo pada ASSV, apakah boleh ditempatkan di atas permukaan air? Ya, silakan, monggo. Ya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bagus sekali pertanyaannya Aziz Miftah. Jadi ini tentang peletakan torpedo. Jadi torpedo itu beda dengan misil. Torpedo itu menggunakan propulsi, ya, menggunakan propulsi sebagai penggerak torpedo, sehingga torpedo itu diletakkan di bawah garis air tentunya kapal. Jadi kalau misalnya di atas garis air, bukan lagi namanya torpedo, tapi misil. Ya, jadi dia menggunakan gas untuk diluncurkan. Kalau torpedo menggunakan propeller, sehingga peletakannya itu harus berada di bawah garis air daripada kapal selam yang dimaksud. Mungkin itu penjelasannya. Terima kasih. Baik, ya itu cukup menjawab ya pertanyaan dari Aziz Miftah. Kemudian Bambang lagi nih Pak. Apakah ada batasan dimensi torpedo dan misil? Ya, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih Bambang ya telah bertanya apakah ada perbedaannya. Jadi kita akan melihat juga ya kalau kita misalnya ikut YouTube, channel YouTube yang dimaksud, kita sudah bisa mendapatkan ukuran utamanya. Berapa ukuran torpedo dan berapa ukuran misil. Tentunya kalau kita misalnya akan membuat ukuran baru, itu bisa-bisa saja merupakan inovasi yang kita akan lakukan. Jadi apa bedanya? Bedanya tadi jelas ya, torpedo itu menggunakan propeller sebagai penggerak daripada torpedo, sementara misil menggunakan gas sebagai peluncur daripada misil yang dimaksud. Jadi itu ya, jadi ukurannya disesuaikan, bisa saja menggunakan dimensi ukuran torpedo atau misil standar berdasarkan YouTube. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari M. Afid Lutfi. Ini untuk Bapak Andiris. Selamat pagi Pak, saya M. Afid Lutfi izin bertanya. 1. Untuk draft dari kapal selam tersendiri, bebas atau ada ketentuan ASSV? Kemudian pertanyaan kedua, untuk memperjelas penggunaan remote untuk peluncuran torpedo atau misil, apakah diperbolehkan? Tadi Bapak bilang remote hanya diperbolehkan untuk penyelamatan saja pada kondisi darurat. Ya, baik, terima kasih moderator. Terima kasih Muhammad Afid Lutfi. Jadi bagus pertanyaannya. Jadi ini menyangkut draft daripada kapal selam. Jadi sebelum kita mendesain kapal selam, tentu ada prosedur dalam hal penentuan ukuran utama. Ya, khusus submarine surface itu berapa draftnya, kemudian berapa freeboard-nya. Jadi ada ukuran seperti itu. Ini karena ini ada hubungannya dengan ya desain kapal itu sendiri berupa stabilitas kapal, misalnya kecepatan kapal, berhubungan dengan tahanan kapal dan lain-lain. Jadi ada seperti itu, sehingga tetap kita menentukan berdasarkan dimensi standar penentuan ukuran utama, apakah draft atau freeboard atau lambung bebas daripada kapal selam permukaan yang dimaksud. Yang pertama, yang kedua menyangkut remote control. Ini ada dua remote yang kita bicarakan. Yang pertama external remote control untuk pergerakan kapal. Yang kedua remote control untuk peluru kendali atau torpedo. Itu beda. Jadi untuk remote control peluru kendali atau torpedo ya itu digunakan pada saat lomba. Ya, saat lomba. Namun remote-nya tentu beda kan. Remote-nya itu bukan remote penggerak daripada kapal, hanya khusus untuk remote peluru torpedo yang dimaksud. Itu digunakan. Tetapi external remote control untuk pergerakan kapal itu tidak dipergunakan dalam lomba, ya, kecuali ya selesai lomba kemudian digunakan untuk memindahkan kapal atau dalam kondisi darurat dan lain-lain. Jadi jangan salah paham di sini, remote control yang dimaksud ada dua, remote control peluru kendali atau torpedo dan remote control untuk pergerakan kapal. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi Haris atas penjelasannya, cukup jelas ya. Jadi diperbolehkan hanya untuk kondisi darurat dan setelah race ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Effendi. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Effendi, izin bertanya apakah harus menggunakan sistem peluncur rudal? Harus mengikuti tutorial di YouTube? Ini sudah mungkin ya? Oke, ini pertanyaan ke saya ya. Mungkin saya tambah ya.
Untuk bahan bakar dari peluncur, misil atau torpedo itu boleh memakai bahan yang lain. Tetapi itu harus dibuktikan bahwa bahan selenoid itu aman. Maksudnya aman itu tidak beracun, kemudian tidak membahayakan. Asalkan itu tidak beracun, tidak membahayakan, diperbolehkan. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda dengan panduan, diperbolehkan. Bahannya apa, tetapi ada pernyataan bahwa bahan itu aman. Itu aja. Baik, itu mungkin cukup menjawab ya untuk pertanyaan dari Mas Effendi. Ini yang Bambang lagi nih Pak, pertanyaannya tentang torpedo lagi. Apa cukup jelas ya kayaknya ya? Sudah tadi. Jelas ya tadi ya. Jadi pertanyaan Mas Bambang ini sudah selesai. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Raihan Damar Ramadan. Permisi izin bertanya kepada Bapak juri, posisi buoy atau obstacle tenggelam atau tidak? Gambar lintasan masih mengikuti tahun lalu. Apakah nanti ada update untuk gambar lintasan yang juga termasuk dengan area penembakan? Terima kasih. Jadi lebih detail ya mungkin. Ya silakan pada Dewan Juri. Baik ya, untuk buoy atau obstacle ini nanti untuk lintasan ini dia mengapung ya. Tapi untuk target itu ada 2. Untuk target misil itu di atas permukaan itu ada ketentuan bahwa dari jarak finish itu jaraknya 2 meter, kemudian ketinggiannya adalah 0,5 meter. Sedangkan untuk torpedo, jarak untuk lintasan itu sama, yaitu 2 meter dari finish. Kemudian dia itu mengapung atau di dalam air. Ya. Di dalam airnya ya dia di antara tenggelam sedikit, ya mungkin tenggelamnya adalah 10 sentian, ya. Kemudian yang muncul sedikit. Ya. Nanti kira-kira dimensinya itu sama dengan dimensi balon. Ya. Gitu. Ini ada update Pak ya, lebih detailnya ya untuk. Ya, nanti ada update untuk tahap berikutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Angga. Mohon izin bertanya, dalam penembakan misil setelah finish, apakah kapal dalam keadaan diam atau bergerak dengan menembak misil? Ini Vanres mungkin Pak. Lebih Vanres. Bergerak. Baik, saya akan mencoba menjawab yang Angga ya. Jadi ini kalau model FIRC dan IRC ini beda ya. Kalau IRC mungkin bisa berhenti karena dia nggak akan mati kan. Tapi kalau yang FIRC, kalau dia berhenti mesinnya akan mati. Jadi ini tergantung dari kapalnya, dia IRC atau FIRC. Dibebaskan aja ya. Dibebaskan aja. Nanti dibebaskan ya. Ya, dibebaskan, tapi kan kalau tergantung FIRC kan strateginya dia. Ya, tergantung dia. Strateginya dia gimana? Oke. Mau diberhenti? Ya, begitu ya. Jadi sudah diputuskan nanti bisa diam, bisa bergerak ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Dion Andreas. Apakah ranjau untuk kategori ASSV berada di permukaan atau di dalam air, Pak? Yang tadi, Pak. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Jadi saya mencoba menjawab. Jadi kalau kita lihat desain kapal selam yang akan dilombakan itu adalah desain kapal permukaan. Ya, jadi tentu apa ini istilahnya ini yang dimaksud Dion ini ranjau atau sebagai objek sasaran kontrol kapal juga tentunya berada di permukaan air. Jadi sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, ya cukup jelas ya. Jadi di permukaan air ya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Haikal. Perkenalkan saya Haikal ingin bertanya apakah untuk kapal IRC dan FRC boleh menggunakan laser sebagai pengarah misil, Pak? Saya kira boleh Pak ya. Karena ini tidak ada pengaruh dengan kecepatannya itu. Jadi dia hanya untuk objek sasarannya. Jadi
Boleh ya Mas Haikal ya. Ya, Kemudian saya tambahkan ya, boleh asalkan tidak membahayakan. Laser yang jenisnya tidak membahayakan, jangan sampai nanti lasernya yang intensitasnya tinggi, misalnya dia bisa membakar sesuatu ya, terus atau dia bisa merusak mata dari penonton, itu aja. Pokoknya asalkan tidak membahayakan, kita perbolehkan. Ini mungkin sudah dijawab tadi ya untuk Mas Daya ini. Apakah dilihatkan 2 kapal? Jelas dari Pak Richard. Kemudian selanjutnya ini Dio Vidya. Saya Vidya Ananda Ramadan bertanya untuk ASSV apakah boleh menggunakan remote hanya untuk start jalannya kapal, hanya untuk start, Pak. Tetapi manuver kapal tetap secara autonomous, hanya untuk start saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih moderator, terima kasih juga ini Dio Vidya ya. Jadi apakah kapal itu bisa dioperasikan atau di start dengan remote? Jadi seperti lomba-lomba sebelumnya, sebelum pertandingan ya, kapal tercelup di air atau pada posisi start tidak boleh menggunakan remote control. Ya, tidak boleh menggunakan remote control. On atau off daripada kapal ya sebelum bergerak itu menggunakan power button seperti itu. Jadi tidak menggunakan remote control sama sekali ya. Jadi kecuali kapal setelah melakukan misi. Seperti itu. Makasih. Kepada Bapak Hartono Yudo, tanya Pak untuk peluncuran misil atau torpedo. Kepada Bapak Hartono Yudo, izin bertanya Pak, untuk peluncuran misil atau torpedo, apakah masih terhitung dalam waktu race atau disediakan waktu khusus di luar waktu race? Jadi untuk waktu race ini adalah dari start sampai finish. Jadi setelah finish dia akan meluncurkan misil. Peluncuran misil itu tidak ada hitungan waktunya. Jadi dari start dia dari gawang menuju ke finish dia sudah dihitung kecepatannya. Terus waktu menembak dia tidak ada penghitungan waktu. Mungkin dari Richard ada tambahan Pak? Oh, terima kasih Pak Hartono. Mungkin sudah cukup ya. Jadi memang, tidak perlu ada tambahan juga Pak. Ya, jadi memang ada waktu khusus ya Pak ya untuk menembak misil ya di luar race ya. Jadi itu diatur oleh teman-temannya, adik-adik sendiri lah ya. Yang terbaik yang kapan buat bisa nembak. Kemudian ini ada pertanyaan dari chat ya. Terakhir mungkin ya ini ya. Permisi Pak, saya Bagas Dimas izin bertanya untuk kapal ASSV, apakah penempatan kamera boleh di atas permukaan air? Ini harusnya jelas sih. Ya, baik, terima kasih moderator, terima kasih ini Bagas ya. Bagas ini memperjelas kembali ya. Apakah kamera ini tetap diletakkan di permukaan air seperti biasa ya. Jadi kita ingatkan kembali kapal selam yang kita bikin adalah kapal selam permukaan. Jadi hampir tidak berbeda dengan kapal-kapal pada umumnya. Namun bentuknya adalah kapal selam. Sehingga letakkan kamera sebagai sensor gerak daripada kapal tetap bisa diletakkan pada bagian kapal yang berada di atas garis air. Mungkin itu. Makasih. Ya. Ternyata sudah habis pertanyaan dari peserta. Mungkin itu yang bisa kita bawakan untuk hari ini mengenai sosialisasi kontes kapal cepat tak berahu nasional untuk tahun 2021. Pak Hasanuddin mau ada tambahan? Ya, sebelum ditutup ya, kalau sebelum ditutup saya tegaskan bahwa nanti kalau ada penjelasan ya kemudian ada panduan, kemudian itu ada ketidaksesuaian, kita mengajunya adalah di panduan.
Jadi panduan itu yang menjadi acuan utama. Terus kalau itu misalnya ada keraguan di panduan, nanti akan dijelaskan di dalam penjelasan ini ya. Jadi aculah panduan yang telah dibuat karena itu menjadi rule of conduct-nya. Jadi aturannya ada di situ ya. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan bisa dilihat lagi video ini, kemudian atau juga yaitu nanti ada QA-nya, question and answer-nya bisa Anda masuk ke grup itu. Juga yang kedua, Anda nanti ada grup broadcast-nya, jadi kalau ada pengumuman-pengumuman yang ada, nanti masuk ke grup itu. Juga nanti yang resmi, yang kalau ada kerancuan lagi, yang tertinggi itu setelah tadi adalah panduan, nanti ada pengumuman dari website. Nah, website Dikti itu yang sudah diupload, itu merupakan panduan yang tertinggi. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Baik, terima kasih atas tambahan informasinya dari Bapak Ketua Juri Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional tahun 2021. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan pemaparan materi dari Dewan Juri, maka sosialisasi lomba KKCTBN tahun 2021 ini saya akhiri. Kami tunggu desain-desain dari mahasiswa maupun dari dosen pembimbing, dan sampai bertemu di lomba KCTBN tahun 2021. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.